Pada sesi ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan CSTR atau sering kita sebut dengan Continuous Stirred Tank Reactor, atau bahasa Indonesianya kita sering sebut dengan reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, reaktor ini atau reaktor CSTR ini biasanya sering kita temukan di industri karena desainnya yang sangat sederhana dan murah. Nah, untuk reaktor CSTR ini ada beberapa data yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah di sini adanya laju alir yang masuk dan juga ada laju alir yang keluar. Ini yang membedakan antara reaktor CSTR dan reaktor batch. Selain itu juga ada data-data seperti contohnya ini ada reaksi A menjadi 2B. Di sini juga ada volume reaktor, kemudian ada mol dari reaktan atau konsentrasi dari reaktan dan juga laju alir dari laju reaksi dari si reaktan tersebut. Nah, di sini kita asumsi bahwa kondisi reaktornya itu adalah steady state dan yang kedua adalah well mixed atau kita sebut dengan kondisi di mana putaran dari impeller ini mengaduk secara merata atau secara sempurna. Nah, pertama-tama kita akan menghitung bagaimana neraca massa CSTR dalam kondisi steady state. Nah, di mana kita tahu bahwa input diambil output ditambah dengan konsumsi karena reaksi sama dengan akumulasi. Nah, di sini kita tahu karena kondisinya adalah steady state, ya nanti kita akan tahu bahwa fungsi dari DNA per dt atau satuan mol per waktu ini nanti nilainya adalah 0. Nah, di sini karena ada input, maka ada nilai dari FA0, kemudian output itu adalah nilai dari FA ini, ditambah dengan integral dari laju reaksi dikali dengan fungsi dari dV sama dengan DNA per dt. Nah, ini adalah akumulasinya dan ini adalah konsumsi karena reaksi. Nah, karena kondisi steady state tadi yang saya sebutkan di awal bahwa akumulasi dalam hal ini DNA per dt akan sama dengan 0. Nah, kita lanjut bahwa input tetap FA0 dikurang FA tambah integral dari RA kali dV sama dengan 0, karena ini akumulasinya 0. Kemudian langkah berikutnya di mana karena RA atau dalam hal ini adalah tidak sama dengan fungsi dari suatu volume, karena ini ada pencampuran secara merata, maka integral dari RAdV itu akan sama dengan RA dikali dengan V. Nah, di mana FA0 min FA sama dengan, nah di ruas kanan ini akan menjadi RA dikalikan dengan V. Nah, kalau dicana V, maka V itu adalah FA0 dikurangi FA dibagi dengan RA. Nah, ini adalah bentuk dari aljabar yang akan kita selesaikan. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa RA ini adalah nilainya adalah merupakan nilai dari minus K atau konstanta dari laju reaksi dikali dengan fungsi dari CA atau fungsi CA ini nama selain juga diketahui disebut dengan fungsi dari NA. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita kemudian nanti ke depan kita akan bahas terkait dengan soal-soal problem terkait dengan reaktor CSTR. Terima kasih atas perhatian dan